Semua sobat Mas Senang, kali ini kita akan bahas tentang Cbank. Kita akan bahas tentang Cbank, di mana apa kekurangan Cbank, tidak hanya kelebihan yang ada pada Cbank ya. Untuk kelebihan dari Cbank cukup lumayan banyak, mulai bebas biaya admin bulanan, transfer gratis hingga 100 kali per bulan, dan kita bisa melakukan tarik tunai di Indomaret. Dan juga si bank sendiri masih satu ekosistem dengan Shopee dan juga ShopeePay, sehingga lebih gampang untuk transaksi di Shopee dan juga ShopeePay kalau kamu punya rekening bank di si bank. Nah, kita bahas soal kekurangan dari si bank. Cukup banyak juga kekurangannya. Dan untuk kekurangan yang pertama, tidak ada kartu debit fisik maupun kartu digital. Nah, untuk si bank sendiri memang nggak ada kartu ATM-nya ya. Jadi salah satu bank digital yang memang nggak ada kartu ATM-nya, termasuk si bank, Superbank, Krombank, itu nggak ada kartu debit fisiknya. Kalau pengen cari kartu debit fisik untuk bank digital, kamu bisa menggunakan Blue BCA Digital, kemudian Line Bank, dan juga Bank Jago. Tiga bank tadi ada kartu debit fisiknya, sehingga kamu bisa melakukan transaksi di ATM bersama. Sedangkan untuk kartu digital, itu nggak ada juga di si bank. Jadi si bank ini cukup simpel juga ya, nggak ada kartu debit fisik dan juga nggak ada kartu debit digitalnya. Kalau di Blue BCA Digital itu ada yang namanya kartu debit digital yang namanya adalah Blue Virtual Card. Jadi kalau kamu pakai Blue BCA Digital itu ada yang namanya Blue Virtual Card, yang mana kartu Blue Virtual Card ini bisa kamu gunakan untuk berbagai transaksi di situs online dalam dan juga di luar negeri. Untuk transaksi di Google Play, App Store, Adobe, Microsoft 365, Zoom, dan juga di aplikasi Amazon, Alibaba, Zalora, Bukalapak, Orami, eBay, dan lain sebagainya bisa kamu lakukan juga kalau kamu pakai Blue Virtual Card ini. Di Grab, Gojek, Dana, kemudian juga Halodoc, Tiket, Booking.com, Traveloka juga bisa kamu lakukan kalau kamu transaksi menggunakan Blue Virtual Card ini. Di Netflix juga bisa, kemudian Nintendo, dan lain sebagainya. Kalau di Bank Jago ada yang namanya kartu digital Pro. Fungsinya hampir sama saja kayak virtual card yang ada di Blue BCA Digital. Dan sayangnya untuk fitur ini nggak ada di aplikasi Bank Cbank. Kemudian untuk kekurangan yang kedua, masih ada hubungannya dengan kekurangan yang pertama, yakni nggak ada mesin ATM-nya. Untuk si bank sendiri nggak ada kartu ATM si bank. Sehingga kalau kamu transaksi baik store ataupun tarik tunai, nggak bisa dilakukan di mesin ATM. Bisanya di mana bang? Untuk store tarik tunai, itu bisa kamu lakukan di gerai mitra si bank, bisa di Indomaret ataupun di Alfamart ya. Ya kekurangannya memang nggak ada mesin ATM-nya, karena memang nggak ada kartu ATM fisik, ataupun bisa melakukan transaksi setor tunai atau tarik tunai tanpa kartu. Karena memang nggak ada mesin ATM sekaligus nggak ada kartu debit ATM fisiknya. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah kekurangan dari si bank adalah jumlah store atau tarik tunai yang terbatas untuk gratisannya. Kita hanya bisa melakukan store dan juga tarik tunai si bank itu di Indomaret ya atau di Alfamart dan itu ada biaya transaksinya. Dan untuk gratisnya kamu hanya dibatasi kalau disadur dari halaman Instagram si bank, di sini kamu hanya diberi 5 kali gratis store tunai per bulan dan gratis 3 kali tarik tunai per bulan di Indomaret. Sedangkan untuk lainnya, kamu akan dikenakan biaya Rp5.000 per transaksi baik untuk tarik tunai ataupun store tunai. Sedangkan untuk limit di Indomaret ataupun di Alfamart, per transaksinya adalah minimal Rp50.000 baik untuk tarik ataupun store tunai. Maksimalnya per transaksi adalah Rp1.000.000 baik setor ataupun tarik tunai. Dan maksimalnya adalah 5 juta per hari untuk setor atau tarik tunai. Jadi gabungan tarik tunai ataupun store tunai.
gabungan untuk transaksi di Indomaret ataupun di Alfamart. Kelipatan transaksi nominal Rp50.000. Ini untuk kekurangan dari si bank adalah di jumlah setor atau tarik tunai yang terbatas, maksimal hanya 5 kali untuk setor tunai, dan juga tarik tunai maksimal 3 kali per bulan untuk kuota gratisnya. Sedangkan kalau kamu pengen melakukan transaksi setor tunai atau tarik tunai di luar kuota gratis tadi, akan dikenakan biaya admin per transaksinya adalah Rp5.000, baik setor ataupun tarik tunai. Kemudian yang selanjutnya adalah bunga tabungan deposito dan juga bunga tabungan yang tergolong kecil, di mana untuk bunga tabungan dari si bank hanya 2,5% per tahun saja. Tergolong kecil kalau kamu pakai si bank, di mana untuk Superbank untuk tabungan saku itu bisa sampai 5% per tahun untuk saku di Superbank. Sedangkan untuk bunga deposito tergolong kecil juga, hanya 6% per tahun. Padahal kalau di Superbank, kita bisa sampai 7,5% untuk bunga tabungannya. Jadi cukup tergolong kecil untuk bunga tabungan dan juga bunga deposito kalau kamu pakai si bank. Dan kurang recommended juga buat kamu yang memang suka prinsip syariah, mendingan pakai Bank Jago Syariah. Ada fitur yang namanya deposito syariah yang menggunakan sistem syariah untuk transaksinya atau untuk pengolahan uangnya menggunakan prinsip syariah. Jadi lebih baik buat kamu yang memang menghindari yang namanya bunga atau interest di bank konvensional kayak si bank ini. Kemudian untuk yang terakhir adalah fitur aplikasi yang tergolong terbatas. Ya, perlu kamu ketahui bahwasanya si bank sendiri untuk layanannya kebanyakan hanya bisa diakses secara online. Jadi untuk si bank sendiri, fitur aplikasinya ya memang terbatas, apalagi nggak ada kartu fisik, nggak ada kartu digital yang tentunya bisa memudahkan kita untuk transaksi online baik di marketplace Indonesia ataupun di luar negeri. Untuk di aplikasi si bank sendiri, untuk fiturnya ya memang seperti ini aja. Nggak terlalu banyak, untuk layanannya juga nggak terlalu banyak. Dan untuk fitur di sini juga fitur yang standar saja. Memang ada e-statement untuk melihat rekening koran di aplikasi si bank yang kamu gunakan. Oke, sekilas pembahasan kita kali ini tentang kekurangan dari si bank. Kalau kamu merasa ada kekurangan yang terlewat, bisa kamu tulis saja di kolom komentar. Sebagai tambahan saja, si bank ini salah satu bank digital yang cukup recommended, apalagi untuk transaksi harian. Bisa kamu lakukan tarik tunai atau store tunai di Indomaret, memang hanya dibatasi 5 kali per bulan untuk store tunai dan 3 kali gratis tarik tunai di Indomaret. Tapi ya memang ini cukup memudahkan ya, mendingan kalau memang tarik tunai atau store tunai mendingan kamu atur aja per bulannya berapa kali, sehingga kamu tetap bisa menikmati kuota gratis tarik ataupun tunai di Indomaret untuk si bank ini. Ya memang karena memang kekurangan dari si bank sendiri nggak ada kartu ATM fisik ataupun kartu ATM digital dan juga nggak ada mesin ATM si bank sendiri. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan tulis saja di kolom komentar dan terima kasih. Sampai jumpa di next tutorial.